Ya, di sini kalau kita lihat aku benci diriku sendiri karena tidak mengenalmu lebih lama dari yang seharusnya ya. Maksudnya Vidi memutuskan untuk nggak mau dipotap lagi gitu ya. Acaranya dikubur bareng sama dia. Oke, di caption selanjutnya Deddy Kobuzer menuliskan pesan seperti ini. Saya percaya surga akan jauh lebih menyenangkan sekarang aku mencintaimu, Bung. Ya, di sini bertuliskan dalam bahasa Inggris, kalau kita artikan, aku belum pernah bertemu siapapun dengan jiwa seindah dirimu. Kau telah mengembalikan kepercayaanku pada kemanusiaan. Halo guys, sebelum kita mulai video ini, aku mau rekomendasikan dulu satu body scrub yang lagi sering aku pakai, yaitu Purbasari teman-teman. Nah, biasanya aku pakai saat mandi, ini untuk membantu mengangkat sel kulit mati kita teman-teman. Jadi setelah mandi, kulit akan terasa lebih halus teman-teman. Nah, buat teman-teman juga yang penasaran sama produk ini, pembeliannya di mana, teman-teman bisa langsung aja cek di bawah video ini ya, sudah aku tag. Hari ini kita bakal ngebahas seorang Vidi Aldiano ya teman-teman, yang sudah berpulang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang dimana dia berpulang pada hari Sabtu di tanggal 7 Maret 2026 sekitar 16.30 teman-teman. Dan ternyata Vidi Aldiano tuh sempat meninggalkan beberapa pesan ke teman-teman dekatnya kayak Agnes-Mo, Deddy Kobuzer, bahkan sang istrinya juga. Ya, di sini kita bakal menyampaikan informasi ke kalian soal updatean dari Vidi ya Aldiano. Ya, tidak ada memaksud tujuan apapun di sini, yaitu memberikan berita aja buat kalian. Oke. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya, karena kita bakal membahas semua kasus yang sedang viral di channel ini. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Nah, oke, jadi awalnya kita dengerin dulu dari salah satu media yang dimana menjelaskan kabar duka dari Vidi Aldiano ya. Kita dengerin. Operasi pengangkatan salah satu ginjalnya, kanker ini kembali dan menyebar di beberapa titik gitu, sampai akhirnya kabar terakhir ini almarhum menjalani pengobatan di Malaysia gitu teman kumparan. Jadi kabar kepergian suami dari Sheila Dara ini pertama kali dikonfirmasi oleh salah satu komposer Andi Rianto lewat sosial medianya, yang dimana dia menuliskan selamat jalan Vidi Aldiano, yang kemudian dimana informasi ini tuh mengagetkan kita semua ya teman kumparan. Kanker telah menyebar ke organ yang lain. Vidi Aldiano akhirnya nyerah. Pesannya bikin mewek. Kalau aku pergi duluan, kamu harusnya ikhlas dan maaf belum bisa kasih baby buat kamu. Oke, pasti kalian tahu sendiri Vidi Aldiano itu deket banget sama Deddy Kobuzer, bahkan satu kerjaan bareng, manggung bareng, kemana-mana bareng teman-teman. Ya, di sini kalau kita lihat aku benci diriku sendiri karena tidak mengenalmu lebih lama dari yang seharusnya ya. Dan di sini juga dia membuat postingan yang bahasa Inggris, tapi kalau kita artikan ke bahasa Indonesia bertuliskan seperti ini. Hatiku hancur sekali. Kau pergi terlalu cepat, jiwa yang indah. Vidi Aldiano. Jadi cukup terluka juga untuk kepergian seorang Vidi buat Deddy Kobuzer. Bahkan Deddy Kobuzer pun sampai berpesan ke Vidi seperti ini teman-teman. Vidi stop pothap. Maksudnya Vidi memutuskan untuk gua kayaknya nggak mau dipotap lagi gitu ya. Ya acaranya dikubur bareng sama dia. Karena nggak akan ada gantinya, dan kita juga udah ngomong ya kalau Vidi misalnya sampai, karena kita ngomong gini, karena gue punya teman punya apa yang biasanya acaranya udah jalan pasti tiba-tiba ini bener tante, Vidi ini luar biasa. Ini banyak hal yang nggak tahu orang. Saya tuh tidak punya perjanjian apapun dengan Vidi sampai detik ini. Saya juga nggak punya tuh. Ini gue udah mau terharu. Tapi ini menarik karena saya nggak punya perjanjian apapun tante dengan Vidi sampai detik ini. Saya punya banyak dengan teman-teman, dengan kolega, dengan apa yang punya perjanjian dan sebagainya.
yang ending-ending di tengah bertengkar, ribut dan sebagainya. Saya nggak punya perjanjian apapun tertulis dengan Vidi, but he is always here, Baik banget. always here. Jadi kalau Vidinya stop, pothapnya dikubur bareng dengan Vidi, Allahu Akbar. karena nggak ada pengganti lu, Vid. So thank you for being you. Itu adalah salah satu komitmen dari Deddy Corbuzier, teman-teman. Jika Vidi stop Pothap, maka Pothap akan dikubur bersama Vidi, yang artinya nggak ada bakal channel Pothap lagi ya. Season 2 itu udah nggak ada lagi. Jadi dia memutuskan memberhentikan acara tersebut ya. Itu komitmen dari Deddy Corbuzier sebagai seorang sahabat ya. Oke, di caption selanjutnya Deddy Corbuzier menuliskan pesan seperti ini. Saya percaya surga akan jauh lebih menyenangkan sekarang aku mencintaimu, Bung. Ya, di sini bertuliskan dalam bahasa Inggris, kalau kita artikan, aku belum pernah bertemu siapapun dengan jiwa seindah dirimu. Kau telah mengembalikan kepercayaanku pada kemanusiaan. Oke, jadi di sini juga ada pesan-pesan WA dari Deddy Corbuzier bersama Vidi ya. Sementara gua 19 udah mulai mau take demo. Udah sakit malah ikut demo, aneh. Demo-demo yang di pinggir jalan kan? Iya, oke, dijawab. Sigo ELK. Emang dijawab sama Deddy Corbuzier, lo demo album gua. Nah, maksudnya masih disuruh nyaman di sini, bener-bener demam naik turun. Nah, Deddy Corbuzier balas deh dengan kalimat pakai bahasa Inggris. Kita coba artikan dulu kalimat-kalimatnya. Semoga cepat kembali, kami menunggu dengan hati ya. Tanggal 18 Februari 2026, berarti bulan lalu ya, Februari. Sekarang kan bulan Maret teman-teman ya, belum lama. Kamu baik? Gak ada jawaban. Dan dia coba ngechat Senin ini. Aku sangat khawatir, kata Deddy Corbuzier. Gak ada balasan juga. Kamu tidak bisa pergi begitu saja kemarin. Ya, kita lihat juga dari story Deddy Corbuzier. Dia bertuliskan dalam bentuk bahasa Inggris yang artinya hatiku hancur, hancur parah. Ya, soalnya kehilangan sosok Vidi teman-teman. Kan udah banyak banget episode yang dilalui Deddy Corbuzier bersama Vidi ini ya teman-teman. Dan di caption kedua, surga akan terasa lebih menyenangkan saat ini. Ya, dan setelah aku cari tahu, ternyata gak hanya sosok Deddy Corbuzier saja yang nge-share kenang-kenangan dari seorang Vidi, tapi ada juga dari Agnes Mo teman-teman. Ya, dia membuat story di sini. Fit, beristirahatlah dalam cinta. Gak banyak yang tahu tentang pertemanan kita, tapi kita selalu baik-baik saja dengan itu. Untuk semua lelucon, semua mimi yang terus kita kirim satu sama lain, dan telepon acak pagi-pagi atau subuh karena kita tinggal di dua zona waktu yang berbeda. Selalu menyenangkan berbicara denganmu. Terima kasih atas tawa, percakapan, dan pertemanan. Sekarang lu udah gak sakit lagi, Fit. Turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk keluargamu. Next, di sini ada juga dia menge-share salah satu chatannya itu bulan Oktober. Berarti kalau Deddy Corbuzier Februari, cukup lama ya, 2025 ya. Next, you called kemarin. Maaf nih, gue lagi not in my best shape dari kemarin soalnya ada apa Nes? Kemarin sebenarnya karena suatu alasan gue pengen telepon lu, cuma mau bilang lu gotis. Bagaimanapun bingung juga jelasinnya. Jadi aku pengen ngobrol ngapain aja dan kirimin energi dan getaran positif untuk kamu. Nes, kemanisan banget sumpah. Makasih banyak ya. Doa-doa begini bikin gue semangat mentok sih. Oke, jadi Agnes ngirimin sebuah postingan. Sel kanker kini dapat kembali menjadi sel normal berkat para ilmuwan Korea Selatan. Para ilmuwan telah membuat penemuan terobosan tentang ini. Fit, aku menemukan ini. Jadi Agnes mau ngasih solusi. Nes, iya gue banyak dikirim, tapi mereka belum sampai tahap human test. Tes secara langsung ke manusia ya.
Berarti udah deket tapi fit. Semangat, jangan stres. Yes, bismillah, good speed. Deg-degan gue 2 minggu lagi bakal PET scan. Doain ya Nes. Kabarin fit. Fit udah lihat ini kah? Kanker paru-paru stadium 4 bisa disembuhkan tanpa kemo. Oh ya, siapa yang gak nyangka ya, seorang Vidi ternyata teman dekatnya dari Agnes Musla. Dia selalu mencari solusi semangat buat seorang Vidi, teman-teman ya. Oke. Dan ada salah satu video juga yang beredar nih, Kak Vidi Aldiano, momen terakhir kali netizen bertemu Vidi sedang terapi. Emang bener-bener Vidi tuh pengen berusaha sembuh ya, karena dapat semangat dari teman-teman dekatnya ini videonya. Wah. Oh, lihat ini Vidi. Agak kesusahan ya jalan ya, karena lagi sakit. Itu dia video terakhir netizen nemuin seorang Vidi lagi terapi. Vidi Aldiano sempat dirawat di rumah sakit selama 10 hari karena pneumonia dan suaranya hilang. Ini chat dari siapa guys? Aku baru banget balik ke rumah ini after 10 day of nama. Oh no, how do you feel fit? Masih harus steril karena pneumonia. Iya jujur ini aja masih belum boleh pulang, tapi 10 hari mau meledak di rumah sakit. Oh dia agak pusing juga ya di rumah sakit sampai 10 hari. Ya Allah, di depanmu yang agung ini kami berdiri membawa satu nama yang begitu kami sayangi, Vidi. Engkau tahu betapa hangatnya hatinya, betapa sering ia menyalakan terang di hidup banyak orang tanpa pernah menghitung lelahnya sendiri. Ya Allah, jika ada hari-hari yang berat ia jalanin, peluklah ia dengan rahmat-Mu. Jika tubuhnya pernah merasa rapuh, kuatkanlah ia dengan kesehatan dari-Mu. Jadikanlah setiap napasnya ringan, setiap langkahnya lapang, dan sepaginya dipenuhi harapan baru. Kami rindu sekali sampaikan pada hatinya ya Allah, bahwa ia tak pernah sendiri. Ada banyak cinta dari sahabat-sahabatnya yang selalu berjalan bersamanya meski kadang terpisah jarak dan waktu. Panjangkan umurnya dalam kebaikan lembut, hari-harinya segera pertemukan kami dalam pelukan takwa yang utuh. Terus dia juga sempet share foto Vidi si Yura ya. Captionnya kayak gini, loh beb, kan udah janjian besok sepulang aku dari Madinah kita main ke rumah lo jam 4 sore, mau cerita yang happy-happy. Kita janjian mau hajinya barengan beb, kangen dong. Gimana dong beb? Tapi sekarang lo udah gak sakit lagi ya. Allah maha tahu betapa hangatnya hati lo, betapa seringnya lo menyala terang di kehidupan banyak orang tanpa pernah menghitung lelah lo sendiri. Lo orang baik beb. Itulah ucapan dari seorang Yura Yunita yang ditinggal oleh seorang Vidi, teman-teman. Dan saya optimis gitu ya, ini adalah hari baik, bukan hanya Ramadan, tapi ternyata Habib Jafar tadi bilang bahwa hari ini adalah harinya turunnya Al-Quran. Ini sama Dewi tuh sebelum dimandikan, terus dimandikan, terus juga tadi alhamdulillah sholat jenazahnya pertama kebetulan memang ada Habib Jafar. Nah di tempat kebetulan dipanggil oleh keluarga, jadi alhamdulillah kloter pertama sholat karena Habib Jafar dan keluarga. Dan tadi ada, saya juga tidak mengerti gitu ya, sama sekali nggak ngerti ya. Tadi Habib Jafar memberikan satu tausiah yang sangat bagus, tapi yang paling saya aminkan gitu ya, dan saya optimis gitu ya, ini adalah hari baik, bukan hanya Ramadan, tapi ternyata Habib Jafar tadi bilang bahwa hari ini adalah harinya turunnya Al-Quran. Itu dia
untuk informasi yang bisa aku sampaikan teman-teman. So aku undur dulu, kalau ada salah kata, salah pengucapan aku minta maaf. Kita doakan yang terbaik buat sosok Vidi. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.